Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Ambo semuanya dimanapun berada, baik di darat, di laut, dan di udara. Ketemu lagi tentunya dengan saya Iman Agus Gumelar dan juga rekan saya. Nova Syam Primadona, kali ini kita bersua di edisi perdana Ambo On Air, yaitu podcast persembahan dari Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat. Wow, Ambo On Air, mantap banget namanya tuh Nov. Iya dong Pak, kita kan juga nggak mau kalah ya dari podcast-podcast yang lainnya, biar ikutan trending juga gitu. Oke deh. By the way, mungkin Sobat Ambo di rumah atau dimanapun berada ingin tahu kenapa sih podcast ini kita namakan dengan Ambo On Air. Coba dong jelasin Nov. Nah, jadi gini Pak, Ambo itu kalau di dalam bahasa Minang punya arti yaitu aku atau saya. Nah, tapi Sobat Ambo tahu nggak kalau istilah Ambo sendiri itu juga merupakan jargon dari Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat yang merupakan Hmm. kependekan dari amanah, melayani, berakhlak, dan optimis gitu Pak. Amanah, Melayani, melayani, berakhlak, berakhlak, optimis. optimis. Luar biasa. Mungkin Sobat Ambo di rumah juga pengen ikut mempraktekkan tuh bagaimana sih jargon Ambonya. Nova coba diulang sekali lagi. Nah, jadi gini ya Pak, Mm-mm. Kanwil DJPB Sumbar, Ambo, Mm-mm. amanah, Amanah, melayani, berakhlak, optimis. optimis. Oke, Sobat Ambo di rumah mungkin sudah bisa mempraktekkan ya. Oke, kita coba sekali lagi Nov ya. Coba aba-abanya di Nova. Ya. Kanwil DJPB Sumbar, Ambo, amanah, amanah, melayani, melayani, berakhlak, berakhlak, dan optimis. optimis. Luar biasa. Baik, jadi intinya dengan adanya podcast Ambo NR ini ya Nov ya, kita ingin apa ya, mensosialisasikan tentunya Nov ya, bagaimana sih tugas-tugas dan fungsi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Barat, dan juga mungkin terkait dengan hal-hal penting lainnya yang perlu kita sampaikan kepada Sobat Ambo dimanapun berada Iya ya. benar banget Pak. Sambil mengenalkan apa sih jargon Ambonya Kanwil DJPB Sumbar itu, sehingga Sobat Ambo dimanapun berada mengetahui lebih lanjut lagi apa tugas dan peran dari Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat di ranah Minang ini. Betul, betul sekali. Jadi ngomong-ngomong nih, kira-kira untuk podcast kita yang perdana ini nih, Mhm. kira-kira kita mau ngomongin apa nih Nov Nah, sekarang? ngomongin masalah tema nih Pak, saya Mhm, jadi keingat. heeh, Barusan teman saya itu ada cerita, tadi pagi dia itu mhm. makan di tempat bubur di Kompleks GOR di dekat kantor kita tuh Pak. Oh iya iya iya, kayaknya saya pernah ke situ deh, kayaknya enak tuh dia ya di situ Ya tuh, lumayan heeh, mungkin kita bisa mhm. coba kapan-kapan Iya ya Pak. kapan-kapan ya, iya, Iya. heeh, Nah jadi sembari makan mhm, bubur ayam, mhm, dia itu, iseng-iseng nanya sama tukang oke, buburnya gitu Pak, terkait dengan bagaimana permodalannya dan mhm, juga rata-rata keuntungannya tiap hari. iya, Nah dari, ucapan perkataan singkat gitu ya Pak, mhm, Bapak itu malah curhat gitu kalau Bapaknya lagi membutuhkan modal tambahan untuk iya, dapat meningkatkan kembali usahanya gitu Pak. oh gitu, Cuma Bapaknya kesulitan, mhm. untuk mengakses permodalan di bank karena Bapaknya tidak memenuhi persyaratan gitu Pak. Oh, jadi belum bisa memenuhi persyaratan-persyaratan di bank kalau dia mau mengajukan pinjaman gitu. Iya benar Pak. Berarti kalau misalnya itu dia belum bankable itu, Nov? Nah iya benar. Nah mengingat percakapan singkat kami tadi gitu ya Pak, saya jadi keinget apa sih tema yang bisa kita bahas di podcast perdana kita kali ini. Oh iya 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 benar 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 saya tahu saya tahu. Pasti kita akan bahas tentang pembiayaan ultramikro nih. Nah benar banget Pak. Karena ya, Kebetulan Nova juga pengen tahu lebih lanjut mhm, apa sih pembiayaan ultramikro itu yang lebih dikenal dengan istilah UMI. mhm. Nah bukan cuma buat Nova aja, mungkin Bapak bisa memberitahukan informasi lebih lanjut lagi terkait seluk-beluk apa sih pembiayaan ultramikro itu untuk Sobat Ambo dimanapun berada. Oke oke. Jadi kita ngomongin pembiayaan ultramikro nih Ah sekarang ya, ya. Oke ya ya, temanya ya. ya Pak. Oke. Jadi seperti yang tadi sudah dibilang Nova bahwa memang pembiayaan ultramikro menjadi salah satu alternatif nih Nov, pembiayaan bagi UMKM yang mungkin masih belum bisa tersentuh ya, tersentuh Mhm. oleh perbankan. Jadi belum bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan ya oleh perbankan apabila UMKM ingin peminjam misalnya KUR seperti itu. Nah, jadi pembiayaan ultramikro sendiri itu merupakan ini Nov, merupakan satu apa ya, alternatif pembiayaan, sebenarnya dia prinsipnya dana bergulir dia. Mmm. Dana bergulir, jadi dia apa disediakan bagi UMKM ya yang ingin mendapatkan pembiayaan tentunya dengan bunga rendah tentunya ya dan juga untuk UMKM juga yang memang masih belum bisa mengakses pembiayaan dari perbankan. Nah, ini Mmm. penting banget nih Nov, maksudnya berguna banget nih untuk UMKM seperti itu. Mmm. Nah, jadi Eee, tapi tentunya ada kriterianya nih Nov nih. Jadi Mmm.
UMI ini hanya untuk yang sifatnya ultramikro, Oh. seperti itu. Nah kalau gitu eh, usaha ultramikro tuh kriteria yang bagaimana tuh Pak? Oke, jadi eh, kalau ultramikro itu kriterianya begini, Nop. Misalnya dia masih belum punya legalitas perusahaan atau usahanya dia. Kayak misalnya belum punya sertifikasi produk, belum punya Mhm. PIRT, belum punya mungkin sertifikat halal, atau mungkin belum punya NPWP, seperti itu. Itu salah satu kriteria dari usaha ultramikro. Kemudian juga biasanya nih Nop, kalau usaha ultramikro itu biasanya dijalankan oleh hanya individu-individu ya, individu, Hmm. terus juga paling kalaupun ada tenaga kerja, paling itu hanya sedikit ya, satu atau dua, seperti itu. Kriteria lainnya juga diantaranya misalnya dia usahanya berpindah-pindah. Kayak tadi tuh tukang Mhm. bubur tadi, Iya. dia kan berpindah-pindah tuh ya. Kadang di Misalnya gor hari ini gitu di ya GOR Pak? ya, Iya. mungkin besoknya dia ada di dekat kantor kita atau mungkin di dekat pasar dan sebagainya. Jadi dia sifatnya berpindah-pindah. Dan juga ada salah satu kriteria dari ultramikro juga di antaranya dia belum kayak ada pembukuan gitu Nop. Administrasinya masih belum bagus seperti itu atau belum apa ya, belum catat-catatnya itu belum rapih lah gitu, masih tercatat Masih manual ya, ngasal-ngasal gitu ya ngasal-ngasal. Pak ya? Bahkan mungkin ada yang nggak mencatat itu ya. Jadi mungkin ingatnya, oh hari ini modalnya berapa, untungnya berapa, yaudah besok modalnya berapa, untungnya berapa gitu. Tidak ada pencatatan sekali, misalnya labanya berapa gitu kan. Terus modal awalnya seperti apa, berapa dan sebagainya. Itu yang tidak mungkin belum sampai ke situ ya Berarti untuk usaha usaha ultramikro. kecil-kecilan gitu kali ya Pak ya? Betul, betul. Jadi usaha kecil-kecilan. Terus juga ya itu tadi seperti yang sudah kita bahas di awal bahwa sifatnya itu dia belum bisa memenuhi persyaratan dari perbankan. Dari Jadi perbankan. belum bankable seperti itu. Jadi itu beberapa kriteria dari usaha ultramikro, Nov. Nah itu Hmm. dia yang menjadi target atau tujuan dari pembiayaan ultramikro agar usaha-usaha seperti yang tadi sudah saya katakan itu, yang kriterianya seperti Mhm. itu bisa mendapatkan akses pembiayaan ya. Hmm. Jadi walaupun dia tidak dapat akses pembiayaan dari perbankan, dia bisa dapat kok akses pembiayaan dari pembiayaan ultramikro ini atau pembiayaan UMI seperti Berarti itu. bisa dikatakan kalau pembiayaan ultramikro ini itu ini ya Pak, adanya Mm-mm. kayak Pokoknya dia mudah dan cepat gitu ya. apa sih namanya tuh? Apa gimana? Mmm, Jadi dia bisa pokoknya gini, dia dia tuh berarti alternatif ya, alternatif. penyediaan Mm-mm. penyediaan, Alternatif pinjaman pembiayaan, gitu ya Pak, untuk alternatif usaha pembiayaan. ultramikro yang belum Betul. bisa memenuhi, kriteria dari perbankan dan belum bisa mendapat akses permodalan dari perbankan seperti Iya. itu ya Pak? Jadi dia aksesnya mudah dan cepat. Nah, itu tuh kata kuncinya di Betul situ ya, betul. aksesnya mudah dan cepat. Kemudian juga selain itu juga dengan pembiayaan ultramikro ini tujuannya yaitu untuk yang menambah wirausahawan baru gitu ya. Jadi biar banyak entrepreneur seperti itu. Terus juga bisa juga nih pembiayaan ultramikro ini menjadi kayak semacam jembatan lah, jembatan bagi usaha ultramikro untuk bisa naik kelas. Naik kelas di sini tidak hanya dia berpindah dari misalnya ultramikro kemudian dia mendapatkan pinjaman super mikro, mikro ataupun kecil saja, tetapi juga misalnya dia bisa menambah omset usahanya, ya bisa menambah Mmm. keuntungannya dan sebagainya seperti itu sih. Kalau gitu Pak, kalau KUR tuh kan berarti minjemnya ke perbankan. Iya Nah, betul, kalau UMI sendiri ini bisa bisa datangnya kemana gitu Pak? baik baik. Jadi mungkin perlu saya jelaskan dulu Nuf ya, sumber ya, sumber Mhm. dananya UMI itu dari mana gitu kan. Kalau selama ini kan kita tahu bahwa KUR itu dananya adalah Dari 100% dana bank. perbankan ya, Mhm. 100% dana perbankan. Seperti kita tahu ada KUR super mikro sampai dengan 10 juta, KUR mikro dan KUR kecil serta ada KUR TKI misalnya seperti itu. Kalau UMI ini dia dananya itu sumbernya dari APBN. Mmm. Dari APBN di mana disalurkan atau dikelola oleh BLU, Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Kemudian disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank. Kebetulan di Sumatera Barat sendiri untuk penyalur dari pembiayaan Mhm. ultramikro adalah PNM dan Pegadaian seperti itu. Jadi kalau UMKM misalnya berminat untuk mendapatkan pembiayaan ultramikro, silakan nanti menghubungi PNM atau Pegadaian di Di tempat terdekat ya, wilayahnya di ya wilayahnya Pak. masing-masing. Jadi bisa datang langsung, mungkin bisa lewat telepon dulu tanya-tanya gitu kan, call Mmm. centernya seperti itu. Jadi bisa banyak sekali kemudahan-kemudahan dari pembiayaan ultramikro. Gitu. Kalau ngomongin data nih Pak, UMKM di Sumatera Barat kan banyak ya Pak ya. Nah, berapa jumlah UMKM di Sumatera Barat yang sudah mendapatkan pembiayaan UMI sendiri Pak? Baik, Dok. Kalau berdasarkan data SIKP ya, Sistem Informasi Kredit Program, bahwa itu kan sejak 2017 Nov, Mhm, kalau adanya ya Pak pembiayaan ya. UMI ini. Jadi
Kalau dari 2017 sampai sekarang nih, dan sampai bulan Oktober ya, sampai bulan Oktober itu sekitar sudah ada 127.000 debitur yang mendapatkan pembiayaan ultramikro. Totalnya. Nah itu dengan nilai total penyaluran mencapai 473 miliar itu, sekitar 473 miliar. Itu dari tahun Lumayan 2017. besar juga ya Pak. Besar. 2017 sampai dengan 2022 Oktober ini ya. Dan kalau dihitung dari tahun ini saja, dari tahun 2022, saat ini sudah mencapai sekitar 31.000 debitur. 31.000 debitur dengan nilai total penyaluran mencapai sekitar 143 miliar ya, sampai Oktober loh itu Nov, sampai Oktober. Oktober dari awal 2017 atau Enggak, Oktobernya itu aja, Pak? yang terakhir yang tahun 2022. Oh, Ya, tahun 2022 itu sudah aja mencapai ya. sekitar 143 miliar dan sudah disalurkan ke sekitar 31.000 debitur. Seperti itu. Lumayan besar juga dong Pak. Besar sih Nov, besar kalau misalnya kita lihat angkanya sih memang cukup besar. Tapi kalau kita bisa bandingkan dengan angka nasional itu masih sekitar hanya 2%. Ya, hanya 2%. Berarti masih banyak masyarakat di luar sana, sobat-sobat Ambo yang belum mengetahui apa itu pembiayaan ultramikro gitu ya Pak? Betul. Jadi sepertinya seperti itu ya. Jadi memang perlu lebih digencarkan lagi gitu ya Pak, informasi lebih gencar terkait lagi dengan informasi UMI ya, ini. informasi terkait dengan ultramikro, karena dari Kanwil sendiri, Kanwil Dijen Perbendaharaan sendiri juga selama ini juga sangat apa ya, sering sekali kita mempromosikan atau mensosialisasikan terkait dengan pembiayaan ultramikro ini. Dan juga memang selain dengan gencarnya informasi terkait pembiayaan ultramikro, mungkin juga perlu adanya semacam perluasan ya. Perluasan pembiayaan ultramikro di mana mungkin seperti yang saya tahu ya, kemarin-kemarin itu baru saja ada kayak semacam nota kesepakatan, nota kesepahaman atau MOU antara pusat investasi pemerintah dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait dengan upaya-upaya perluasan pembiayaan UMI di Sumatera Barat seperti itu. Kalau tidak salah kemarin tanggal 21 Oktober itu. Baru kemarin banget baru ini dan memang itu bukti dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap penyaluran pembiayaan UMI di Sumatera Barat karena memang kegunaan dari pembiayaan UMI sangat sangat banyak sekali ya bagi UMKM karena memang kan kita tahu ya kalau mayoritasnya ya Pak di Sumatera Barat banyak sekali di perdagangan, di eceran, di makanan, produk makanan terutama dan sebagainya. Itu sih. Jadi memang perlu adanya informasi yang lebih masif lagi tentunya. Gitu. Berarti dapat dikatakan pemerintah daerah juga ikut andil mendukung adanya program pemberdaya UMI ini ya Pak? Betul. Jadi memang perlu dukungan dari pemerintah provinsi, pemerintah setempat dimanapun berada gitu terhadap perluasan pembiayaan ultramikro ini karena memang bermanfaat bagi UMKM. Dan kita sendiri ya di Kanwil Dijen Perbendaharaan juga selama ini telah berupaya untuk mensosialisasikan hal tersebut, terutama juga di KPPN karena KPPN itu setiap semester itu dia mengadakan semacam monef terkait dengan penyaluran ultramikro seperti itu. Dan dengan adanya monef dari KPPN, kemudian Kanwil menyampaikan laporan tuh Nov, laporan ya, mengompal laporan-laporan dari KPPN kita sampaikan kepada pusat, kepada kantor pusat terkait dengan mungkin ada permasalahan atau mungkin ada harapan-harapan dari para debitur UMI tersebut terhadap peningkatan dari program pembiayaan UMI ini. Berarti kendala-kendala juga disampaikan semua gitu ya Pak? Betul, kendala-kendala disampaikan. Dan perlu juga kita sampaikan juga ke Sobat Ambo ya dimanapun berada bahwa saat ini juga Dijen Perbendaharaan punya satu program namanya program UFIN yaitu UMKM Financing Empowerment ya. Nah, jadi pemberdayaan UMKM. Nah ini program ini memang baru tahun ini digulirkan dan Dijen Perbendaharaan sebagai bagian dari Kemenkeu 1 ingin berperan lebih ya di masyarakat, berperan lebih di daerah, tentunya diantara dengan program UFIN ini. Ada beberapa program sih Nov di UFIN ini, ada beberapa program lanjutan ya, mungkin ada perluasan UMI, yaitu tadi seperti yang sudah kita sampaikan di awal-awal juga, perluasan pembiayaan UMI, juga ada pemberdayaan UMKM, di mana nanti menggandeng bank pendamping namanya, ya bank pendampingnya ada dari Bank Himbara dan juga dari BSI, Bank Syariah Indonesia, seperti itu. Bank pendamping ini dalam hal mendampingin Kanwil gitu ya Pak? Betul, jadi kita saling bersinergi nanti dengan bank pendamping, bersinergi dalam pemberdayaan UMKM di daerah. Karena selama ini juga kan bank pendamping juga kan telah menyalurkan KUR dan juga telah membina UMKM yang merupakan debitur atau nasabah KUR tersebut seperti itu. Jadi kita mungkin butuh pengalaman dari bank-bank tersebut dan kita juga bisa saling bersinergi dengan bank pendamping tersebut. Oh, berarti
Ditjen Perbendaharaan tuh punya program sendiri gitu ya Pak terkait betul. dengan UMKM ini khususnya itu Ufine gitu ya Pak. Ufine. Karena tidak hanya Ditjen Perbendaharaan sebenarnya Nov ya. Jadi Kemenkeu 1, seluruh Kemenkeu 1 baik itu di Ditjen Pajak misalnya, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Kekayaan Negara dan sebagainya juga masing-masing juga diharapkan punya program terkait dengan pemberdayaan Program UMKM. masing-masing gitu ya, Pak. Sesuai dengan institusinya masing-masing seperti itu. Jadi dan itu juga jadi Ditjen Perbendaharaan juga tidak mau kalah dong gitu kan. Kita juga punya program, punya branding program namanya Ufine, UMKM Financing Empowerment. Seperti Keren itu. juga nih Pak kalau bakal kita bahas di podcast kita selanjutnya. Iya, boleh. Jadiin tema gitu ya Pak ya. Boleh. Jadi mungkin next episode episode dari podcast Ambo NR ini kita mungkin bisa ngomongin masalah pemberdayaan UMKM atau Bakal menarik ngomongin juga kayaknya, terkait Pak. dengan Ufine ya. Karena ya itu tadi ini salah satu program yang baru saja digulirkan, di tahun ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi UMKM di daerah Amin, ya, amin, di mana amin. kita berada seperti itu. Ya. Baik Sobat Ambo dimanapun kalian berada, mungkin episode kita di awal di sini dulu kali ya. Ya. Selanjutnya kita akan membahas dengan tema-tema yang Lebih menarik lagi tadi. lebih menarik lagi dan lebih ya mungkin Sobat Ambo pengen tahu apa sih gitu-gitu ya Pak. Misalnya kayak kita kan selama ini juga tugas kita terkait dengan penyaluran dana transfer ya seperti misal Dakfisik, dana desa, BOS dan sebagainya. Mungkin juga terkait dengan badan layanan umum, Iya. baik badan layanan umum yang kantor pusat maupun badan layanan umum daerah. Nah itu juga mungkin nanti perlu kita sampaikan tuh kepada Sobat Ambo biar seperti itu ya gitu kan. Pasti Selama pada ini- penasaran ya, nih pasti kan. penasaran ya sobat-sobat Ambo di rumah. Ya itu pasti jangan tetap panteng gitu ya kalau istilah penjelasannya tetap pantengin di situ ya tetap nanti bisa nonton podcast kita lagi di Ambon Air ya seperti itu. Baik Sobat Ambo, mungkin di episode 1 kita di sini dulu. Kita akan bertemu lagi di episode-episode selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Betul. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan selama penyampaian, kami mohon maaf. Ya dan terima kasih ya sudah menonton podcast kita. Iya. Seperti itu. Sampai Oke. ketemu lagi, saya Nova Syam Primadona. Saya Iman Agus Gumelar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.